Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu Guru Hebat Nusantara, kami ucapkan selamat datang di video conference Dikdat Gumul Batch 2 pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2020 pukul 10 WIB sampai dengan selesai. Sebelum acara dibuka, marilah kita berdoa sejenak menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar acara ini berjalan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak dan Ibu Guru Hebat Nusantara, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat bertemu dalam video conference Dikdat Gumul Batch 2 yang kami hormati Ketua Balai Bahasa Jawa Tengah Bapak Tirto Suwondo M. Hum, Ketua Gumun Bapak Sri Wahono SPD, para instruktur, terkhusus Bapak Rahmat Ageng Suryana, ia selalu bersedia mendampingi, memberi arahan dan bimbingannya, serta sabar. Dan kepada Bapak dan Ibu Guru Hebat Nusantara. Sesaat lagi, kita akan mendengarkan presentasi media pembelajaran SAC pada mata pelajaran biologi kelas 11 dengan materi sel. Sebelumnya, perkenalkan, saya sebagai host atas nama Siti Hadijah SPD dari SMA Negeri 1 Kepulauan Pongo. Saya adalah alumni dari Universitas Negeri Medan tahun 2013 dan TPG SM3T Angkatan 4 Universitas Negeri Medan tahun 2017. Kemudian, yang bertugas sebagai moderator pada hari ini adalah Ibu Astuti Hadi Rahayu. Beliau mengampu mata pelajaran geografi di SMA Negeri 1 Proya. Serta presenter kita, yakni Ibu Siti Amirin MPD, tempat tanggal lahir Cilacap, 4 Desember 1968. Riwayat pendidikan, lulusan SMA Negeri 2 Cilacap tahun 1988, D3 Pendidikan Biologi IKIP Semarang, lulus tahun 1991, S1 Pendidikan Biologi STKIP Galuh Ciamis, lulus tahun 1997, dan S2 Pendidikan Sains UNS Surakarta, lulus tahun 2012. Riwayat pekerjaan, dari tahun 2000 hingga sekarang bertugas di SMA Negeri 3 Cilacap. Bapak Ibu Guru Nusantara, selama presentasi dihimbau kepada Bapak Ibu yang bergabung di VCon ini untuk memute-kan mikrofonnya agar acara berjalan lancar. Baiklah Bapak Ibu, acara selanjutnya saya serahkan ke moderator. Kepada Ibu Astuti, dipersilakan memandu acara berikutnya. Terima kasih Ibu Siti Hadijah sebagai host yang telah memberikan waktu kepada saya untuk memandu kegiatan hari ini, yaitu presentasi media pembelajaran dengan aplikasi SAC pagi hari ini.
Terima kasih pula kami sampaikan kepada Bapak Ibu Guru hebat Nusantara, para pejuang sinyal sejati, walaupun di tengah kesibukan keluarga di hari libur ini, tapi masih sempat menyempatkan waktu untuk mengikuti video conference yang diadakan oleh Dikdar Gumun yang bekerja sama dengan BPJT. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengikuti presentasi mengenai sel yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Amirin MPD, yang saat ini beliau aktif mengajar di SMA Negeri 3 Cilacap, yang seperti tadi sudah dibacakan oleh host CV dari beliau Ibu Siti Amirin. Bapak Ibu Guru hebat semuanya, hari ini kita nanti belajar bersama, sharing-sharing bersama mengenai materi sel, yang mana materi sel ini sangat kita butuhkan diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari kita. Untuk lebih jelasnya, apa saja seluk-beluk tentang sel nanti disampaikan oleh Ibu Siti Amirin MPD. Tetapi sebelumnya, mohon maaf, izinkan saya untuk sekali lagi menyampaikan kepada Bapak Ibu semuanya untuk yang baru gabung atau yang sudah bergabung untuk selalu mematikan mikrofonnya agar nanti apa yang disampaikan oleh presenter materi akan tersampaikan dengan jelas. Yang berikutnya, nanti setelah presenter selesai menyampaikan materinya, Bapak Ibu peserta semuanya bisa bertanya atau memberikan masukan melalui chat atau bertanya secara langsung. Dan yang berikutnya, jangan lupa Bapak Ibu hebat semuanya, untuk sebelum meninggalkan room, pastikan sudah mengisi presensi terlebih dahulu. Untuk menyingkat waktu, kami serahkan sepenuhnya waktu untuk menyampaikan materi kepada beliau Ibu Siti Amirin MPD. Monggo Ibu Amirin, kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang terhormat Ketua BPJT Bapak Tirto Suwondo M.Hum, yang kami hormati Ketua Gumun Dikdar Gumun Petsu Bapak Sri Wahono SPD, dan yang kami hormati pula para instruktur, terutama Bapak Rahmat Sugeng Suryana, dan yang kami hormati pula moderator Ibu Astuti Hadirahayu, serta host kita kali ini adalah Ibu Siti Hatijah SPD dari SMA Negeri Kepulauan Pongo, serta yang kami hormati pula Bapak Ibu Guru hebat se-Nusantara. Senang sekali kami bisa bergabung lagi. Ini untuk yang kedua buat saya menampilkan atau sebagai presenter untuk mempresentasikan SAC yang kami buat. Hanya mungkin nanti titik tekan dari yang kami sampaikan itu berbeda dari yang telah kami sampaikan kemarin. Dari materi sel ini
ada 3 poin submateri yang kami sampaikan. Yang pertama komponen kimia sel, yang kedua struktur dan fungsi sel, yang ketiga proses yang terjadi di dalam sel. Nah, untuk komponen kimia serta struktur dan fungsi sel, kemarin sudah kami sampaikan, mungkin sekilas saja. Yang pertama, struktur sel dari prokariotik yang terdiri atas membran plasma, organel selnya, kemudian nukleoid atau DNA sirkuler, ribosom, plasmid, serta dilindungi oleh dinding sel, membran selnya, serta kapsul. Kemudian, sel tumbuhan. Contoh dari sel prokariotik adalah sel tumbuhan dan sel eukariotik. Contoh dari sel eukariotik adalah sel tumbuhan dan sel hewan. Nah, ini struktur dari sel tumbuhan bisa dilihat di layar. Mulai dari luar, membran plasma yang dilindungi oleh dinding sel. Kemudian sitoplasma yang di dalamnya ada organel sel. Ada ribosom, ada retikulum endoplasma, ada badan Golgi, ada vakuola, kloroplas, mitokondria, serta mikrotubula. Kemudian untuk sel hewan, ini berbeda dengan sel tumbuhan, tidak memiliki dinding sel, jadi membran plasmanya bebas, tidak ada dinding selnya. Kemudian nukleus, di antara nukleus dan membran plasma ada sitoplasma yang di dalamnya berada tempat dari organel sel, antara lain ada badan Golgi, retikulum endoplasma, ribosom, lisosom, mikrofilamen, mikrotubula, mitokondria, dan pasang sentriul atau sentrosom. Kemudian membran plasma kemarin kita sudah bahas, nukleus dan retikulum endoplasma juga kita sudah bahas bahwa nukleus itu sebagai pengatur dari aktivitas sel, seluruh kegiatan sel diatur oleh nukleus. Kemudian retikulum endoplasma adalah sebagai alat transportnya. Kemudian aparatus Golgi atau badan Golgi itu sebagai tempat untuk memodifikasi protein atau mungkin karbohidrat apabila akan disekresikan oleh badan Golgi itu sendiri, bisa dalam bentuk lisosom maupun dinding sel. Kemudian ada ribosom sebagai tempat sintesis protein. Sintesis protein ini sangat berarti bagi hidup kita, misalnya sebagai pembentuk hormon, enzim, ataupun untuk membentuk antibodi. Ya, terutama yang sekarang sedang ngetren ada pembentukan antibodi untuk melawan virus. Nah, itu di sini tempat pembentukannya protein. Kemudian ada di dalam sel tumbuhan ada vakuola, yang sebagian besar isi dari sel tumbuhan adalah vakuola. Ini bisa berfungsi sebagai tempat penyimpanan, pencernaan, dan pertumbuhan sel. Kemudian ada mitokondria, energi yang kita dapat digunakan untuk aktivitas hidup sehari-hari adalah dipabrikkan atau diproduksi oleh mitokondria yang ada di dalam sel. Ini adalah pabrik energi, atau dengan istilah lain dalam biologisnya adalah oksidasi biologi. Karena oksidasi maka memerlukan oksigen, pembakaran.
Kemudian di dalam sel tumbuhan ada kloroplas. Kloroplas itu merupakan bagian dari plastida yang berfungsi untuk tempat fotosintesis, mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia. Kemudian ada sentrosom yang di dalamnya ada pasang sentriol yang berfungsi untuk pembelahan sel. Ada mikrotubula, mikrofilamen, dan filamen intermediate. Ini yang masing-masing berfungsi sebagai pergerakan sel. Nah, yang kedua yaitu proses yang terjadi, yang ketiga maaf, proses yang terjadi di dalam sel. Ini yang akan kami sampaikan di sini. Yang pertama, yang saya perdalam, yang pertama yaitu transport melalui membran. Karena untuk sintesis protein, respirasi, fotosintesis, serta pembelahan sel yang terjadi di dalam sel itu akan lebih diperdalam di kelas 12. Bisa dilihat bagannya bahwa macam-macam transport melalui membran sel itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah transport pasif, adalah transport melalui membran yang tidak membutuhkan energi. Yang kedua, transport aktif, yaitu transport melalui membran plasma atau membran sel yang membutuhkan energi. Transport pasif dibedakan menjadi dua, yaitu osmosis dan difusi. Difusi ini ada yang tanpa faktor pembawa, ada juga yang dengan faktor pembawa atau difusi secara langsung. Kemudian transport aktif ada jenisnya beberapa, yaitu ada unipor, simpor, dan antipor. Yang pertama kita pelajari macam-macam transport pasif. Difusi. Definisi dari difusi adalah pergerakan molekul zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Di situ ada bagan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya sangat gampang, kita sering melakukan. Ada gula yang dimasukkan ke dalam air tanpa kita aduk, sebenarnya nanti gula itu akan menyebar merata dengan sendirinya. Ini adalah dari konsentrasi yang gulanya itu padat, nanti akan menyebar ke bagian yang konsentrasinya rendah. Nah, untuk kehidupan sehari-hari yang ada di dalam tubuh kita terjadi, ya contoh yang lain lagi adalah oksigen, difusi oksigen dan CO2 di dalam alveolus atau paru-paru kita, serta nanti juga pertukaran di dalam sel. Kemudian yang berikutnya adalah difusi terfasilitasi, facilitated diffusion. Ini adalah perpindahan molekul dengan bantuan protein transport. Karena yang dipindahkan itu adalah bersifat spesifik. Bisa karena ukurannya besar sehingga memerlukan fasilitas dari protein. Bisa dilihat gambarnya, contoh dari difusi terfasilitasi. Misalnya adalah laktosa masuk ke dalam membran usus, itu harus dengan jalan difusi terfasilitasi. Kemudian yang berikutnya osmosis. Apa itu osmosis? Difusi air sesungguhnya osmosis itu. Perpindahan zat pelarut dari konsentrasi rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi. Nah, perpindahan yang terjadi adalah perpindahan pelarutnya. Misalnya pelarutnya air. Di sini air umumnya adalah pelarut ya, umum pelarut adalah air. Nah,
Ini yang berpindah adalah airnya melalui, harus ada syaratnya adalah melalui membran selektif permeable. Membran sel itu bersifat selektif permeable. Jadi masuknya air, misalkan tumbuhan, ke dalam sel, dari lingkungan ke dalam sel, itu adalah dengan cara osmosis. Ya, di situ dicontohkan di diagram, ini kami jelaskan mungkin sedikit. Misalkan zat terlarut yang ada pada gambar contoh dari osmosis, zat terlarut itu adalah yang berwarna oranye, molekul-molekul zat terlarutnya adalah yang berwarna oranye, sedangkan pelarutnya ada yang berwarna biru, ya. Yang berwarna biru, ini ada sekat yang membatasi, yaitu membran semi-permeable. Setelah dibiarkan dalam beberapa saat, itu nanti air dari molekul yang sebelah kiri, yang zat terlarutnya sedikit, itu akan berpindah ke bagian yang konsentrasinya lebih tinggi. Jadi yang berpindah adalah molekul airnya. Sehingga setelah beberapa menit kemudian, itu volume yang ada di sebelah kiri itu akan turun. Nah, ini contoh dari osmosis. Kemudian, transport aktif adalah transport melalui membran sel dengan adanya ATP atau energi. Nah, tadi kami sebutkan ada unipor, ada simpor, ada antipor. Unipor adalah transport satu substansi pada satu arah. Jadi, transport melalui membran plasma dengan satu zat melalui satu arah saja. Zatnya juga jenisnya hanya satu. Kemudian simpor adalah transport dua substansi yang berbeda pada arah yang sama. Yang masuk ya masuk saja, keluar ya keluar saja gitu. Ke dalam dan keluar sel. Kemudian antipor adalah transport dua substansi berbeda dengan arah yang berlawanan. Nah, ini disebut dengan antipor. Nah, contohnya apa dari transport aktif ini? Contoh dari transport aktif adalah endositosis dan eksositosis. Endositosis adalah masuknya senyawa dari luar ke dalam sel. Nah, misalnya hewan bersel satu, masuknya makanan ke dalam sel itu dengan jalan endositosis. Apabila makanan itu masuk dalam bentuk benda padat, disebut dengan fagositosis. Misalnya pada amuba. Atau di dalam darah kita, itu ada sel darah putih yang berperan melawan, menghancurkan sel asing yang masuk yang berbahaya itu dengan cara fagositosis. Kemudian apabila yang masuk adalah senyawa dalam bentuk air atau zat cair, ya, dalam bentuk zat cair disebut dengan pinositosis. Kemudian yang berikutnya adalah endositosis dengan bantuan reseptor. Ada endositosis dengan bantuan reseptor, itu ada reseptornya, biasanya umumnya adalah protein. Kemudian yang berikutnya, selain endositosis, ada eksositosis. Eksositosis adalah pengeluaran senyawa atau molekul dari dalam sel keluar sel.
Ini eksositosis. Kemudian yang berikut, transport aktif. Yang antipor. Contoh yang antipor, transport aktif yang antipor adalah pemompaan natrium kalium. Ya, pemompaan natrium kalium. Nah, ini dua arah. Apabila natrium keluar sel, maka kaliumnya akan masuk. Nah, ini dua arah. Dan ini membutuhkan syaratnya harus ada energi. Apakah kemampuan sel itu dalam memasukkan atau transport molekul dari dan keluar sel itu akan lancar-lancar saja tanpa ada gangguan? Ternyata tidak seperti itu. Tergantung dari senyawa yang ada di lingkungannya atau konsentrasi senyawa yang ada di lingkungannya. Jadi apabila suatu sel, dia akan baik-baik saja tanpa ada pengaruh apabila lingkungannya adalah isotonik. Konsentrasi yang ada di lingkungannya itu sama dengan konsentrasi yang ada di dalam sel. Namun bagaimana jika lingkungannya itu hipertonik atau konsentrasi yang ada di luar sel itu lebih tinggi dari dalam selnya? Atau konsentrasi yang ada di luar sel itu hipotonik. Nah, apabila suatu sel hewan, misalkan sel darah ini yang ada di gambar adalah sel darah merah, eritrosit, diberi lingkungan dengan konsentrasi senyawa hipotonik. Maka nanti air yang ada dari luar sel itu akan masuk. Nah, karena masuk, ini dia tidak dilindungi oleh dinding sel, maka bisa mengakibatkan kalau terus ada dia ada di dalam larutan hipotonik, maka akan menyebabkan lisis atau pecahnya sel itu. Kalau sudah pecah kan berarti isi sel akan keluar, maka bisa menyebabkan mati selnya. Kemudian bagaimana jika dia di lingkungan hipertonik? Karena untuk menyesuaikan dengan yang ada di lingkungannya, maka isi sel justru air yang ada di dalam sel, air yang ada di dalam sel itu akan keluar, sehingga selnya akan mengkerup. Dan itu disebut dengan krenasi. Nah, bagaimana jika sel tumbuh di lingkungan yang hipotonik? Nah, ini airnya akan masuk, ya, zat pelarutnya akan masuk, sehingga menyebabkan turgid. Kemudian, bila sel tumbuhan di lingkungan hipertonik, maka akan menyebabkan plasmolisis. Dan apa aplikasi teori transport membran ini dalam kehidupan sehari-hari? Hal ini bisa dimanfaatkan kalau kita bertani. Ini sering kita lakukan. Kenapa petani itu yang dilihat di gambar itu pemupukannya tidak langsung dekat di bagian selnya? Saya memberikan pupuk dengan konsentrasi padat, tapi diberi jarak. Nah, ini dengan maksud agar nanti terlarut di dalam air yang konsentrasinya tidak akan mengganggu dari sel tumbuhan itu sendiri. Ya. Nah, ini bagaimana sekresi protein, sintesis protein tidak saya jelaskan ya melalui RE dan badan Golgi. Ini jadi ada hubungan antara organel sel satu dengan organel yang lain, terutama adalah nukleus yang berfungsi sebagai pengatur segala aktivitas sel, itu bagaimana mengaturnya, dan ini nanti akan dipelajari di pertemuan berikutnya.
Oke, ini juga pembentukan lisosom, juga dari mulai nukleus sampai RE, badan Golgi, dan dikeluarkan dalam bentuk lisosom yang berfungsi menghasilkan enzim hidrolitik, misalkan untuk pencernaan. Nah, ini untuk pencernaan kita, berfungsi untuk sekresi bisa, untuk fagositosis juga bisa. Nah, ini juga kalau ada pertanyaan nanti bisa. Kemudian kami akan tayangkan bagaimana evaluasi kami. Nah, mungkin soalnya belum begitu yang hot ya. Ini kami yang mudah-mudah saja. Pigmen fotosintesis pada kloroplas terdapat dalam titik-titik. Tadi sebenarnya kalau di kloroplas kita pelajari ada, jawabannya adalah saya jawab yang benar, tilakoid. Iya. Bapak Ibu, ini nomor 2. Protein pada sel tumbuhan disimpan dalam bentuk, jawabannya adalah aleuroplas. Saya jawab yang salah ya Bapak Ibu, A. amiloplas. Ya. Kemudian soal yang ketiga, membran sel tersusun atas titik-titik. Nah, ini jawabannya yang benar adalah lipoprotein. Saya jawab benar. Yang berikutnya, nomor 4, bagian sel yang berfungsi tempat sintesis protein adalah ribosom. Saya jawab benar saja. Ya. Sel hewan memiliki organel yang selalu berpasangan yang tidak dimiliki oleh sel tumbuhan, yaitu sentrosom yang di dalamnya ada sentriol. Saya jawab benar saja. Nah, nilai total yang Anda peroleh adalah 80. Ini Bapak Ibu hebat Senusantara, SAC yang kami buat dengan materi sel dan presentasi kami. Saya coba di sini kalau ada pertanyaan, monggo bisa melalui moderator. Dari saya cukup sekian. Monggo kepada Bu Astuti Hadi Rahayu, kami kembalikan kesempatan ini. Terima kasih kepada Ibu Siti Amirin, MPD. Marilah Bapak Ibu guru hebat semuanya, kita berikan aplaus buat beliau Ibu Siti Amirin. Sangat luar biasa penyampaian materi selnya. Begitu jelas, detail, sampai seakar-akarnya tersampaikan semuanya. Saya, guru geografi saja, mendengarkan lumayan bisa sedikit mengikuti apa yang sudah disampaikan. Apalagi bagi teman-teman yang membidangi ilmu biologi, pastinya akan menambahkan wawasan yang luar biasa. Bapak Ibu guru hebat semuanya, dari apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Amirin, tentunya ada yang masih bertanya-tanya atau mungkin ada yang dirasa masih kurang walaupun tadi sudah disampaikan secara detail. Silahkan Bapak Ibu bisa bertanya atau Bapak Ibu bisa memberikan masukan atau tambahan terkait dengan materi pada hari ini, yaitu penekanannya pada proses yang terjadi pada sel. Kalau yang komponen-komponen kimia, struktur fungsi sel itu sudah dibahas sebelumnya. Monggo Bapak Ibu, saya persilahkan untuk bertanya. Bisa langsung, Bapak Ibu bisa mengaktifkan mikrofonnya atau melalui chat. Silakan Bapak Ibu. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa Ibu? Saya Bu Soima mau tanya. Oh, Ini baru bisa. dari Bu Soima. Iya, monggo Ibu Soima. Saya mau bertanya kaitannya dengan transmembran, yaitu dalam kehidupan sehari-hari, praktikum osmosis atau difusi itu ya. Praktikum. Halo.
Halo, Bu Soima. Bu Soima, ya. Diulangi, Bu Soima. Halo. Halo. Halo, Bu Soima. Kayaknya terpental apa ya, Bu Amirin? Iya, bisa saya jawab. Saya sudah tahu arahnya, Bu. Oh Mungkin iya. gimana Atau bisa mungkin saya jawab? pertanyaan yang lain dulu, Bu Amirin? Oh, boleh ada pertanyaan yang lain? Iya, ini ada pertanyaan dari Bapak Nanang. Ada 2 pertanyaan, Ibu. Yang pertama, Oke. apa perwujudan dari sel tumbuhan? Yang kedua, apa yang dimaksud atau fungsi dari badan Golgi pada sel? Ada 2 pertanyaan, Ibu. Monggo untuk dijawab nanti sebelum menjawab yang dari Bu Soimah. Sambil menunggu Bu Soimah mungkin bisa masuk kembali. Seperti itu. Monggo Bu Amirin. Apa perwujudan dari sel tumbuhan? Perwujudan itu Sel bentuk ya, tumbuhan. Bu? Mungkin ya. Oke, apa Pak perwujudan Nanang. dari sel tumbuhan? Mungkin yang dimaksudkan seperti itu ya Pak Nanang. Yang kedua, apa yang dimaksud fungsi badan Ya. Golgi Ini pada yang sel? pertama saya jawab dulu yang perwujudan dari sel tumbuhan. Yang kemarin sudah kami sampaikan bahwa sel itu bermacam-macam bentuknya. Untuk sel hewan itu juga bermacam-macam. Hanya sel hewan karena tidak memiliki dinding sel, maka sel hewan itu gampang berubah kalau kena tekanan atau kalau kena daya dari luar ya, Bu. Kemudian untuk sel tumbuhan, tadi sudah saya sampaikan bahwa sel tumbuhan itu memiliki dinding sel yang terdiri atas selulosa. Mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui bahwa selulosa itu adalah karbohidrat kompleks yang sangat kuat ikatan kimianya, dan ini membuat bentuk dari sel, wujud dari sel itu adalah tetap, cenderung tetap, meskipun ada tekanan dia sangat kuat menahannya. Nah, sehingga sesuai dengan bentuknya. Kadang kita bisa melihat yang paling gampang sebenarnya pada sel bawang merah. Epidermis sel bawang merah. Epidermis itu adalah epi itu luar, sel epidermis bawang merah. Lapisan paling luar dari bawang merah itu kalau kita ambil yang paling tipis kulitnya itu paling gampang, Bu. Ini adalah bentuknya kotak. Ada lagi misalkan rudiscolor. Rudiscolor itu yang atasnya daunnya hijau, bawahnya ini yang paling gampang, yang sering kami gunakan untuk praktikum bagi anak-anak. Itu bawahnya ungu ya, rudiscolor, karena 2 warna maka disebut rudiscolor. Itu bentuknya hampir segi 6. Nah, ini berbeda-beda. Ada juga yang bentuk batu, seperti batu gitu, kerikil gitu. Ada juga yang bentuknya itu skleroid, misalkan panjang, memanjang, tabung gitu, ada juga. Nah, jadi tergantung dari mana kita mengambil sampel dari sel yang kita amati. Itu bentuknya pasti akan berbeda-beda. Kemudian yang saya kira cukup ya Bu untuk yang pertama. Iya. Kemudian yang Pak Nanang ya yang bertanya. Untuk yang pertama saya kira cukup. Kemudian yang kedua badan Golgi. Badan Golgi itu adalah sebagai tempat untuk protein atau mungkin karbohidrat itu dimodifikasi atau digabungkan. Kalau misalkan mau membentuk membran plasma, itu harus ada lipoprotein, lipid dan protein. Maka untuk sebelum menjadi bentuk lipoprotein, lipida dan protein, itu diolah dulu di dalam badan Golgi. Ya. Kemudian misalnya enzim. Jadi singkatnya, badan Golgi itu adalah sebagai alat sekresi. Ingat Bapak Ibu, ada istilah sekresi, ada istilah ekskresi, ya. Ini berbeda. Ekskresi adalah pengeluaran senyawa yang sudah tidak
tidak bermanfaat bagi sel, sedangkan sekresi adalah pengeluaran yang bermanfaat bagi tubuh atau organisme itu. Itu sekresi. Jadi badan Golgi adalah sebagai organel sel untuk tempat sekresi senyawa. Jadi semua senyawa yang dibutuhkan di dalam sel untuk pembentukan sel itu sendiri, ataupun untuk membentuk enzim, ataupun untuk membentuk hormon yang ada di dalam tubuh kita, atau untuk membentuk antibodi kekebalan tubuh, itu dari badan Golgi. Jadi nanti apabila sel itu fungsi pokoknya untuk apa? Jadi organel sel itu akan terdapat di dalam sel tubuh kita itu sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kalau dia itu berfungsi sebagai alat ekskresi, misalkan sebagai kelenjar endokrin yang berfungsi menghasilkan enzim, misalkan di dalam pankreas menghasilkan enzim, di dalam pankreas menghasilkan hormon, hormon insulin, misal yang untuk menurunkan kadar gula darah, ya di sanalah banyak di organel sel penyusunya itu, sel-selnya itu banyak badan Golginya gitu, Bu. Gitu Pak Nanang, sebagai alat sekresi, ya. Menghasilkan enzim pencernaan bisa. Jadi berfungsi sebagai sekresi senyawa-senyawa yang dibutuhkan oleh organisme atau oleh sel. Begitu Bapak Nanang penjelasan dari Ibu Amirin, Pak Nanang, seperti itu. Apakah masih ada pertanyaan atau balikan sambil menunggu Bu Soimah? Sepertinya Bu Soimah sudah join. Ini Pak Bu Amirin. Oke, Bu Soimah silakan. Oke. Bu Soimah, halo Bu Soimah. Halo Bu Soimah. Tadi sepertinya sudah join, tapi kok Masa lagi mungkin. Soalnya kadang itu sinyalnya mungkin. Oke. Iya. Oh, berarti untuk badan Golgi itu tergantung ini ya, Bu. Tergantung apa yang dia produk ya. Bisa hormon, bisa antibodi, bisa enzim ya di dalamnya. Kemudian bisa juga untuk membentuk sel itu, Bu. Dinding sel misal. Ya, dinding sel dia harus di sel tumbuhan harus membentuk dinding sel. Ya, membentuknya adalah pabriknya di badan Golgi gitu. Kalau misalnya ini Bu, kita kelebihan gula atau kelebihan apa namanya yang tidak diperlukan, berarti itu dikeluarkan lewat ekskresi begitu itu? Kelebihan gula, ini Bu, kalau kelebihan gula itu misalkan masih dalam darah misal ya Bu, tapi bukan karena hormon insulin, kekurangan hormon insulin misal. Itu sebenarnya gula yang berlebih di dalam peredaran darah itu nanti fungsinya kan dua manfaat. Yang pertama untuk sumber energi, yang kedua kalau energinya yang dibutuhkan oleh kita itu misalkan sudah terpenuhi, maka nanti akan disintesis menjadi bentuk yang lain dalam bentuk simpanan energi. Misalnya dalam bentuk lemak itu disimpan. Nah ini yang membantu atau mungkin dalam bentuk glikogen disimpan di dalam sel otot atau mungkin bisa di dalam hati. Setelah lebih itu baru disimpan dalam bentuk sel lemak. Jadi disintesis Bu kalau ada hormon insulin yang mempengaruhi gitu. Tapi kalau terlalu banyak lebihnya gitu biasanya sih normal-normal saja kalau memang ada hormon insulinnya. Kalau tidak ada hormon insulin yang berlebih itu berarti kan tidak bisa masuk ke dalam sel. Karena untuk masuk ke dalam sel itu memerlukan hormon insulin. Nah diubah dalam bentuk lain pun memerlukan hormon insulin. Nah ini barulah nanti akan ikut dalam peredaran darah, disaring oleh darah dan ikut masuk merobol itu di ginjalnya. Nanti akan karena terlalu berlebih maka di reabsorpsinya itu mungkin tidak ini, maka bukan reabsorpsi, filtrasinya itu mungkin di ginjalnya itu tidak maksimal karena terlalu banyak ya, maka akan keluar bersama dengan
urin ya, bersama dengan urin melalui urin itu. Gitu. Dari saluran pengeluaran. Iya, terima kasih. Bapak Ibu hebat semuanya, silakan. Mungkin ada yang mau bertanya lagi terkait dengan. Ya, halo, Bu Ya, Ibu Ima. Ima, silakan. Iya, Pak ulangi ya. monggo. Anu, Ya, diulangi lagi. pada peristiwa asinan penggaraman telur asinan itu sebenarnya proses pengasinan itu pakai konsep difusi atau osmosis, karena saya pernah mendengar ada yang mengatakan itu prosesnya difusi, ada yang mengatakan osmosis. Hubungan antara difusi Yang ditanyakan, maaf Bu, yang benar itu yang mana? Bu Soimah, yang ditanyakan kan asinnya ya yang masuk ya. Iya, yang ditanyakan jadi asinnya. asinnya itu proses apa? Asinnya itu apakah garamnya masuk atau garam yang ada di telur keluar gitu, Bu? Apa dua-duanya gitu? Ya, sekarang kalau saya ya Bu melihat prosesnya itu dia berasa asin itu berarti garamnya kan masuk. Iya. Nah, berarti NaCl-nya masuk ya Bu. Nah, ini kalau masuk berarti kalau saya mengatakan dan itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Kan bisa Na-nya itu masuk, garamnya itu masuk melalui difusi karena waktunya cukup lama. Namun air yang ada di dalam telur itu kan juga bisa keluar secara osmosis karena dia diberi konsentrasi padat dari garamnya itu, maka air yang dari telur itu bisa keluar. Meskipun keluarnya tentunya juga cukup lama ini Bu, karena cangkang telur yang keras itu kan cukup sulit untuk ditembus. Nah, kecuali kalau kita praktek dalam waktu cepat, itu kan bisa osmosis itu karena bisa terlihat osmosisnya itu karena kita kuliti cangkang telur yang keras, tapi yang kulit yang dalam itu kan tidak sampai rusak. Kalau menurut saya gitu. Jadi ada kemungkinan ada dua proses yang terutama kalau asinnya adalah difusi dari garamnya itu masuk. Dan yang berikutnya dari osmosis airnya bisa keluar juga karena diberi lingkungan yang konsentrasinya hipertonik. Begitu Bu Soimah. Iya, bagaimana Ibu Soimah? Sudah puaskah dengan jawaban Ibu Amirin? Berarti secara difusif untuk rasa asinnya. Bapak Ibu, silakan mungkin ada yang mau bertanya lagi. Bu Amirin? Ya. Ini ngomong-ngomong tentang ngomong-ngomong tentang sel, membran sel di sini, ternyata mempelajari membran sel, prosesnya maupun fungsinya ternyata secara tidak langsung kita sebetulnya sudah mempraktekkan gitu, sudah mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam kehidupan sehari-hari. Itu tadi yang misalnya kita memasak itu Bu, pare gitu ya. Masak pare, untuk kan mengurangi pahit. Gimana itu Bu? Nah, kurangi pahit, kasih aja garam, keluar air pahitnya. Nah, ini ternyata kita sudah mempraktekkan, tapi kita tidak menyadari ya Bu ya. Termasuk yang betul. tadi petani bisa memberikan tahu ilmu memberikan pupuk jangan dekat-dekat dengan pohon. Mereka tahunya atau kalau pupuk air kita siram itu konsentrasinya jangan kepengen subur terlalu banyak gitu. Dan ternyata kita sudah mengaplikasikan tanpa kita menyadarinya.
dan ternyata itu sungguh luar biasa, ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari kita. Apalagi untuk yang kaitannya dengan antibodi berkaitan dengan COVID-19 ini ya Bu ya, itu Ya, sangat dibutuhkan sekali peran dari sel tersebut. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau bertanya lagi. Apakah masih ada yang bertanya lagi Bapak Ibu? Kita sudah ngobrol panjang lebar ini tentang sel. Bagaimana Ibu Amirin? kalau sudah tidak ada, saya Masih ada waktu 10 menit. Oke, masih ada waktu 10 menit. Nanti bisa kita gunakan untuk resume. Ya, bisa atau mungkin masukan kalau tadi saya memberikan itu ada kekurangan itu kan bisa juga kritik dan saran membangun saya terima dengan senang hati. Iya, tadi sudah saya sampaikan Bapak Ibu monggo tidak harus bertanya, tapi Bapak Ibu bisa memberikan masukan-masukan terhadap apa yang sudah disampaikan. Mungkin cara penyampaiannya terlalu cepat, atau mungkin kurang jelas, atau mungkin gambarnya, monggo Bapak Ibu. Kita sharing bareng-bareng di sini, belajar bersama untuk lebih baik lagi bersama-sama sebagai guru hebat Nusantara. Iya. Iya, seorang guru hebat Nusantara. Atau mungkin dari para guru biologi yang lebih memahami lagi, atau mungkin seperti ini Bu Amirin, mungkin karena yang join atau yang bergabung tidak semuanya guru biologi sehingga bingung mau tanya apa gitu kan. Iya, ini kan umum ya, kalau di aplikasinya itu kan umum gitu, bisa kita praktekkan sehari-hari sih. Iya, paling-paling tahu tentang aplikasinya. Kalau tentang tadi fungsi-fungsinya, kemudian wujud-wujudnya tadi ada transport pasif, ada transport aktif, kemudian ada membran, ada plasma, nah, ada uniform, yang aktif ada uniform, ada synfor, dan ada antipod. Nah, mungkin kalau yang bukan bidangnya mau bertanya pun bingung seperti itu. Iya. Oke, Bu Amirin, ini waktu kurang 5 menit, kita gunakan untuk penutupan saja apabila tidak ada yang bertanya lagi sebelum saya serahkan. Oh maaf, ada yang mau tanya ini Bu. Emak. Iya. Oh iya, ini ada dari MG Sri Roach. Nah, email ada dari alamat email ini. Benar sekali sih, mau tanya tapi tidak tahu apa yang ingin ditanyakan. Selamat nggih, sukses buat semuanya. Nah, seperti itu, betul, karena bingung mau. Iya. Terus ada satu lagi pertanyaan ini sebelum ditutup itu. Iya. Selama pembelajaran di tempat ibu, apakah anak-anak diajak untuk praktek, mungkin seperti itu. Apakah anak-anak diajak untuk praktek, mungkin begitu. Ini, apakah praktek sel, berupa apa praktek selnya, seperti itu. Apakah diajak praktek dan praktek selnya berupa apa? Oke, monggo Ibu dijawab. Iya. Ya, selama ini dalam tatap muka itu dalam memberikan materi sel ini selalu saya ajak dia itu discovery learning ya Bu. Saya coba menggunakan discovery learning sehingga sebelum saya menjelaskan sampai detail gitu. Nah ini tentunya anak-anak saya bawa praktikum terlebih dahulu untuk sel tumbuhan gampang dan itu gampang yang sering mudah berhasil bagi anak-anak adalah epidermis bawang merah, kemudian mengiris
lapisan Rudi Scaler, epidermis Rudi Scaler sehingga bisa melihat stomata juga gitu. Kemudian untuk sel hewan yang gampang adalah sel pipi, epitelium pipi biasanya saya praktek itu. Kemudian dengan di praktikum itu di lembar aktivitas siswa, biasanya saya sudah memasukkan materi-materi ini. Jadi saya tidak menerangkan dulu Bu. Sudah memasukkan materi-materi itu, organel sudah saya tanyakan di situ. Kemudian nanti kita akan masuk di presentasi biasanya. Bagian presentasi itu barulah nanti kalau ada pertanyaan yang mentok tidak dijawab oleh siswa dengan belajar sendiri gitu, dengan melihat, baru kami masuk untuk menjelaskan. Kemudian tentunya mikroskop yang ada di lab kami itu kemampuannya karena mikroskop cahaya bukan mikroskop elektron, tentunya kemampuan untuk daya lihatnya hanya sampai sebatas melihat selnya sama sitoplasma, serta beberapa yang sebesar nukleus itu juga tidak sampai detail ke bagian-bagiannya, tapi hanya titik berupa titik gitu. Misalkan di sel tumbuhan itu bisa terlihat nukleusnya. Jadi tidak detail sampai ke bagian-bagiannya, sampai DNA dan lain sebagainya itu tidak, karena kami tidak memiliki mikroskop elektron. Mungkin nanti kalau di perguruan tinggi ada mikroskop elektron, tentunya bisa melihat secara detail. Kemudian untuk praktikum itu selalu, karena osmosis ini bagi anak adalah melawan dari perpindahan dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi, ini kan kayaknya susah gitu. Nah itu tentu saya selalu praktek selalu, insya Allah selalu kami pakai praktikum itu dengan banyak yang bisa dijadikan untuk praktikum. Misalnya telur, itu sesungguhnya telur adalah sel ya, sel telur itu telur yang ada di lingkungan kita itu bisa untuk mempraktekkan peristiwa osmosis. Kemudian untuk renasi dan plasmolisis bisa dengan sel bawang merah atau mungkin sel Rudi Scaler yang kita tetesi dengan larutan hipertonik. Itu nanti akan dilihat juga. Kemudian tetesi lagi dengan hipotonik juga bisa kita lihat turgidnya. Jadi insya Allah kita membawa kontekstual atau mungkin prakteknya bisa juga dalam kehidupan sehari-hari. Ini cukup mungkin kalau saya gunakan untuk tugas di rumah. Yang untuk praktek, untuk aplikasi, karena ini memakan waktu yang lama. Begitu, terima kasih Bu. Satu lagi Bu, sebelum ditutup satu lagi. Bagaimana menyampaikan ke peserta didik apabila peserta didiknya mengalami hambatan penglihatan atau tunanetra seperti itu? Apakah ada penanganan khusus atau seperti apa? Ya, untuk pengalaman tunanetra memang kami bukan sekolah inklusif ya Bu. Iya, jadi untuk kalau yang tunanetra ini gimana ya, kalau dia tidak bisa melihat mungkin dengan kalau osmosis mungkin agak gampang, karena kita bisa merendam, misalkan contohnya kentang atau mungkin wortel gitu, direndam saja, mungkin keadaannya bisa diraba sebelum masuk ke dalam larutan hipertonis, mungkin bisa diraba gimana dia dengan rabaan itu, mungkin dia lebih peka. Setelah nanti kita rendam, mungkin konsentrasinya bisa dengan konsentrasi yang lebih pekat gitu, yang lebih tinggi. Itu mungkin nanti setelah beberapa lama, misalkan setelah 30 menit gitu ya, mungkin setelah ditiris, setelah diambil dari rendamannya itu, mungkin akan terlihat bagaimana tekstur dari kentangnya. Ini mungkin bisa yang osmosis. Gitu. Tapi kalau yang sel, ya kalau yang sel maksudnya plasmolisis itu mungkin agak sulit, karena ini anak yang penglihatannya normal saja, kalau dia gagal melihat di mikroskop juga gagal juga gitu.
Kalau lihat dengan berarti disesuaikan dengan kondisi Ibu nggih. Kalau misalnya iya, tingkatnya itu mungkin kalau kita osmosis gunakan bisa saja proses osmosis. iya, proses-proses yang masih bisa terjangkau dengan rasakan atau penciuman, mungkin seperti itu. Ya, oke Ibu, terima kasih. Ini waktunya sudah jam 11 lebih 1 menit. Sudah tidak ada yang bertanya lagi. Untuk mengakhiri acara hari ini, Pikon hari ini, sebelum ditutup silakan Ibu untuk membuat atau untuk menyampaikan resum dari materi yang sudah disampaikan hari ini. Silakan Ibu kesimpulannya. Ya, dari Pikon kali ini kami bisa mengambil kesimpulan bahwa apa yang tadi kami sampaikan, sistem transport, proses yang terjadi di dalam sel itu ada beberapa macam, antara lain ada transport melalui membran, sintesis protein, pembelahan sel yang tidak dibahas, itu nanti akan dibahas di kelas 12 secara detail. Yang kita bahas adalah sistem transfer melalui membran, ada dua macam, yaitu aktif dan pasif, di mana dengan sistem transfer melalui membran ini, ilmu ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam penting diketahui bagi para petani, yaitu untuk teori pemupukan. Kemudian bagi para produsen bahan makanan mungkin yang menjual makanan bisa ini teknik dari ini, teknik asinan, membuat ikan asin ini adalah menerapkan teori osmosis juga, transport melalui membran. Kemudian juga asinan gitu juga melalui teori ini juga. Terus manisan juga. Nah, itu salah satu beberapa fungsi dari transport melalui membran aplikasinya. Demikian yang bisa kami sampaikan di sini. Banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Tentunya kritik dan saran melalui WA, karena kita sudah ada WA grupnya, kami terima Bapak Ibu. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih Bu Astuti Hadirahayu dan Bu Siti Hatijah, ini juga guru biologi juga. Terima kasih atas penyelenggaraan Pikon pada siang hari ini, dan guru hebat semua se-Nusantara. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu hebat semuanya, apa yang sudah disampaikan oleh presenter kita, beliau Ibu Siti Amirin, pada hari ini. Untuk terakhir saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para peserta yang sudah ikut berpartisipasi dalam acara ini. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada host untuk menutup acara Pikon di pagi hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila pada saat memandu acara dalam penyampaiannya banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Khadijah untuk menutup acara. Terima kasih kepada Ibu Astuti Hadirahayu selaku moderator yang telah memandu acara presentasi SAC dengan materi sel. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada presenter kita yaitu Ibu Siti Amirin MPD yang telah memaparkan materi SAC dengan sangat baik dan responsif terhadap pertanyaan-pertanyaan dari peserta. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru hebat yang telah berpartisipasi untuk hadir di dalam acara Pikon dan Gumun Batch 2 sesi ini. Saya selaku host
Siti Hadijah SPD memohon maaf apabila ada kekurangan ataupun hal yang tidak berkenan selama berlangsungnya acara ini. Semoga kita semua dapat mengambil manfaat dari materi yang disampaikan oleh Ibu Siti Amirin pada sesi ini. Sebelum kita tutup, marilah sama-sama kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.